Kualitas air berdasarkan parameter fisika. Dibuat oleh Indah Safira M. dan Agustina Pangala. Pengertian kualitas air. Kualitas air adalah tingkat kondisi air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, dengan membandingkan baku mutu air yang telah ditetapkan. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Kualitas air sangatlah penting dan harus dijaga karena bermanfaat bagi semua makhluk hidup serta lingkungan. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari ilmu mengenai kualitas air. Standar baku mutu air yaitu bau, rasa, warna, kekeruhan, suhu, dan zat padat. Kualitas air seperti kecerahan atau transparansi pada air, suhu, air dan udara, warna pada air, dan kecepatan arus. Kualitas air, parameter fisika, kecerahan perairan, dan suhu. Kecerahan perairan adalah tingkat transportasi perairan yang dapat diamati secara visual menggunakan CCD. Dengan mengetahui kecerahan atau suatu perairan, kita bisa memperkirakan kemungkinan terjadinya asimilasi dalam air, lapisan-lapisan mana yang tidak keruh, dan juga lapisan perairan yang optimal. Perairan dengan kecerahan rendah pada waktu cuaca normal akan memberikan suatu petunjuk atau indikasi banyaknya partikel-partikel tersuspensi dalam perairan tersebut. Kecerahan perairan yang berhubungan dengan baku mutu air ini karena dipengaruhi oleh banyaknya suplai sedimen dan partikel terlarut. Banyak bahan organik dan anorganik yang melalui aliran runoff dari daratan dan menyebabkan kekeruhan yang tinggi. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan dari biota yang ada di perairan. Suhu. Suhu adalah faktor penting bagi kehidupan organisme di perairan. Faktor eksternal yang mudah untuk ditentukan dan diteliti keberadaannya. Banyak aktivitas metabolisme dan penyebaran organisme air banyak dipengaruhi oleh suhu air. Yang diantaranya adalah kehidupan dan pertumbuhan biota air, suhu pada badan air atau musim, lintang atau geo, waktu sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman air, dan juga pengkayaan perairan. Ketiga, kenaikan suhu adalah peningkatan aktivitas mikroba berupa dekomposisi bahan organik, dan juga peningkatan stratifikasi atau pelapisan air. Parameter fisika yang diuji yaitu 1. Tingkat kekeruhan. Alat yang digunakan adalah turbidimeter. 2. TDS atau Total Dissolved Solid. Alatnya yang digunakan adalah TDS meter. Yang ketiga adalah TSS atau Total Suspended Solid. Alat yang digunakan adalah TSS meter. Keempat adalah konduktivitas. Alat yang digunakan adalah conductivity meter. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada air.
parameter fisika. Menurut Tata Nindatu 2013, parameter fisika maupun kimia digunakan untuk membandingkan perkembangan perairan. Selain itu, parameter fisika dan kimia digunakan untuk membandingkan perkembangan perairan. Penggunaan parameter fisika sebagai indikator kualitas air dapat disebut dengan organoleptik. Identifikasi parameter fisika, kualitas air dapat dijadikan sebagai patokan air layak konsumsi, air yang layak digunakan untuk budidaya, dan air yang digunakan untuk sistem pengairan kebun. Analisis parameter fisika dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah. Hal ini berkaitan dengan air sebagai sumber kehidupan yang berpengaruh terhadap kesehatan maupun sebagai media untuk meningkatkan perekonomian. Hambatan penggunaan parameter fisika. Penggunaan parameter fisika terbatas akan waktu dan alat. Yang semakin canggih akan semakin praktis dan cepat. Begitu pula sebaliknya. Semakin terjangkau akan semakin memakan proses waktu yang lama dan tidak terlalu akurat. Biasanya, hambatan yang terjadi yaitu terkait tingkat konsistensi parameter yang gampang berubah karena perbedaan alat. Hambatan yang paling sering didapatkan pada pengukuran parameter fisika yaitu terkait human error, seperti dalam pengukuran tingkat suhu ataupun parameter fisika lain, yang memerlukan penafsiran nilai hasil pengukuran, ataupun instrumen error, terkait alat yang disebabkan struktur mekanis alat ukur, seperti usia alat ukur, gesekan pada tumpuan alat penunjuk, suhu, serta penerapan. Dalam pengukuran fisika yang paling umum, seperti suhu maupun kecerahan, terlepas dari masalah statistika, sumber kesalahan yang mempengaruhi ketepatan berasal dan berbagai faktor yang berbeda menurut waktu dan tempat. Sumber kesalahan ini dapat diakibatkan oleh adanya gradien vertikal suhu kolam air, atau pengaruh kulit permukaan laut dan termoklin harian, uap air, dan aerosol. Sifat radiasi, termal, air laut, dan ketelitian pengukuran in situ itu sendiri. Jadi itu semua adalah hambatan dalam penggunaan parameter fisika. Sekian dari kami, dan terima kasih.